Halo semua, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skema penelitian dasar, penelitian fundamental dari DPPM Kemendikti-Saintek tahun pelaksanaan 2025. Penelitian ini berjudul Pengembangan Model Inovatif Pengukuran Beban Kognitif dalam Penjurubahasaan Berbasis Computer Assisted Interpreting untuk meningkatkan kinerja juru bahasa di era digital. Berikut adalah tim peneliti, saya selaku ketua, nama saya Susi Septaviana Rahmawati, MPD PhD, dan seperti Anda lihat anggota dan juga mitra, ada anggota mahasiswa juga asisten lapangan. Latar belakang masalah, kompleksitas kognitif dan ear voice span. Ada paradoks teknologi dalam penggunaan computer assisted interpreting, yaitu belum ada kajian empiris yang menelusuri dinamika EVS khususnya dalam konteks computer assisted interpreting. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah pengaruh penggunaan alat CAI terhadap durasi EVS dalam penjurubahasaan simultan. Berikut kebaruan atau novelty dan state of the art menurut pencarian literatur. Belum ditemukan penelitian sejauh ini yang menelaah tentang ear voice span untuk indikator beban kognitif ketika para juru bahasa melakukan penjurubahasan simultan menggunakan computer assisted interpreting. Dari hasil penelitian ini bisa dilihat contoh video praktek yang dilakukan oleh para juru bahasa simultan. Kami merekrut 15 orang. Ini contoh 2 orang yang bersedia untuk ditampilkan di video ini. Sebelumnya ada 38% peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan juga ada peningkatan dari kerjasama 25,3 miliar. Akan bisa mengusir saya pergi dari isu-isu tersebut. Terakhir kali saya berbicara di konferensi perubahan iklim di Paris, saya sudah membahas mengenai isu-isu yang penting. Karena ketika kita berbicara mengenai perubahan iklim, kita tidak punya banyak waktu. Kita sudah mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh hasil utama analisis EVS secara objektif. Ini adalah penilaian atau penelaahan objektif pengaruh CAI dalam K2 dalam penjurubahasaan dengan menelaah EVS-nya. Tanpa CAI rata 3,48 detik, dengan CAI rata 6,89 detik. Jadi ada peningkatan 90 sekian persen. Berikut adalah bagan untuk pola respon individual dan efek ear voice span baseline seperti yang Anda lihat. Hasil utama beban kognitif dan persepsi penilaian secara subjektif dari NASA TLX, beban kognitif menyatakan peningkatan sebesar 34%. Tuntutan mental dan rasa frustasi meningkat signifikan di antara para juru bahasa. Berikut adalah gambar bagan untuk NASA TLX subscale berbanding dalam menurut kondisinya. Luaran penelitian wajib, kami telah menyerahkan naskah artikel kepada jurnal Target Ampersand Journal yang sekarang sedang dalam review, dan seperti Anda lihat sudah ada di proses dengan editor dan menunggu hasil. Luaran wajib opsional, kami juga telah menyiapkan draft yang akan diserahkan kepada Jurnal Interpreting and Society Journal untuk Scopus Q1. Luaran penelitian tambahan telah dilakukan diseminasi dan presentasi hasil penelitian dari pengumpulan data FGD di 10 International Language Learning Conference di Penang, Malaysia, diselenggarakan oleh University Science Malaysia 3 dan 4 September 2025. Dan juga telah dihasilkan naskah artikel book chapter terindeks Scopus, statusnya telah diterima dan menunggu naik cetak publikasi. Judul artikelnya Opportunities and Challenges in Simultaneous Interpreting in Practice and Training Using an SR-based CAI Tool. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.